berbeda. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya selesai menggeledah Gedung Nusantara 1 DPR RI pada Jumat pagi. Ya, penggeledahan tersebut bisa disebut sebagai penggeledahan terlama karena berlangsung hingga 22 jam sejak kemarin. Sejak pukul 10 pagi hari Kamis kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah ruangan di Gedung Nusantara 1 DPR RI. Ruangan yang pertama kali didatangi KPK adalah ruang kerja Ketua Komisi 7 DPR Sultan Batugana yang berada di fraksi Demokrat. Kemudian berturut-turut KPK menggeledah 6 ruangan lainnya, yakni ruang kerja anggota Komisi 7 DPR Tri Yulianto yang berasal dari fraksi Demokrat, ruang Wakil Ketua Komisi 7 DPR Zainuddin Amali yang berada di fraksi Golkar, ruang Sekretariat fraksi Demokrat, ruang Sekretariat fraksi Golkar, ruang Sekretariat Komisi 7 DPR, dan terakhir, ruang Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi DPR. Menurut juru bicara KPK Johan Budi, penggeledahan yang dilakukan KPK terkait suap di SKK Migas. KPK baru selesai menggeledah 7 ruangan di DPR sekitar pukul 9 pagi tadi. Berbagai dokumen dibawa KPK dari ruangan yang digeledah. Tak hanya ruangan di DPR, rumah mewah milik Sultan Batugana di perumahan Villa Duta Baranang Siang Bogor juga ikut digeledah. Ketua Komisi 7 DPR ini menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Saya kan merasa nggak berbuat apa-apa. Jadi saya serahkan saja sama KPK. Maunya gimana? Saya kan insya Allah enggak. Mudah-mudahan enggak. Di waktu yang bersamaan, KPK juga menggeledah rumah milik Zainuddin Amali di Kompleks TNI AU, Jalan Wirabudi 1, Blok 1, nomor 13. Setelah menggeledah rumah Zainuddin selama 4 jam, petugas KPK membawa 1 koper dokumen dari dalam rumah. Tim TV One mengabarkan. Ya, Partai Demokrat masih menunggu proses hukum KPK terhadap Sultan Batugana. Jika komisi tersebut menetapkan Batugana sebagai tersangka, Partai Besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu tak akan melindungi dan segera menaktifkan Batugana. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Nur Hayati alias Gaf menyatakan KPK harus bersikap adil karena di dalam berita acara pemeriksaan disebut di Komisi 7 ada banyak partai selain Demokrat. Coba lihat, bendahara umum partai lain kan diomongin juga kan? Ya? Sekjennya diomongin juga kan? Tapi dilindungin terus, kalau kami tidak. Aku nggak usah bilang lah partainya. Begitu juga partai-partai yang lain yang pollingnya lagi tinggi. Kalau kami nggak, kami memang nggak main-main, jangan main api. Ya nanti terbakar, kami tidak akan lindungi. Ya, ingat, partai kami tetap tidak pada korupsi. Rakyat miskin karena ulah para koruptor. Jadi kalau ada kader kami, tidak akan kami lindungi. Kalau misalnya berarti terbukti bahwa menerima sejumlah uang yang dititipkan oleh Rudi Rudianti ini melalui Tri Yulianto, jadi bagaimana? Nggak usah terbukti itu. Menjadi tersangka aja langsung nonaktif. Itu hanya partai kami. Kejadian ini kan bukan hanya menimpa Partai Demokrat. Kemarin pun yang diperiksa tidak hanya anggota fraksi Partai Demokrat, Pak Sultan dan Pak Tri Yulianto. Tetapi ada dari fraksi lain yang juga diperiksa. Tetapi kenapa perlakuannya berbeda? Ini yang kami sayangkan. Dan ingat, yang disebut di dalam BAP SKK Migas ini, semua masyarakat juga mendengar. Yang disebut adalah memberikan THR kepada DPR. Kemudian ketika ditanyakan DPR itu siapa, disebut Komisi 7. Komisi 7 itu siapa? Komisi 7 tidak hanya Partai Demokrat. Komisi 7 itu terdiri dari banyak partai. Nah, ketika melakukan, kita mendukung, kita tidak pernah, meskipun itu dilakukan, memang penggeledahan dilakukan secara tiba-tiba, kami tidak keberatan. Bahkan kami memberikan dukungan. Pemirsa, buku berjudul Janji Kebangsaan Kita